orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu awa muhtisa. Apa itu Ustaz awa muhtisa? Orang yang menutup-nutupi kejahatan orang lain. Nah, di kampung-kampung banyak terjadi ini. Kepala dusun, kepala desa, nenek mama yang bersangkutan sering menutup kejahatan orang lain. Dan kok menangkaninya, kok polisi mencarinya, orang berpihak mencari dia, berwajib. Ini banyak nih. Tidak boleh menutupi kejahatan orang apabila ingin diproses, tapi menceritakan buruk orang tak boleh. Bedakannya. Mencerita buruk orang tak boleh, walaupun kita tahu buruknya. Tapi menutupi kejahatan orang lain tak boleh. Apa bedanya Ustaz? Ketika ada di proses orang itu berzina, dia merampok, mencuri, narkoba dia, ada orang yang memprosesnya, ceritakan. Tak boleh menutup-nutupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Shadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah subuh yang berbahagia. Insyaallah bukti tanda orang yang bersyukur itu salah satunya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini subuh ini kita telah menjadi orang yang secara prioritas orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ini bukti aku bersyukur kepadamu, aku taat kepadamu. Aku bersyukur dengan kesehatan yang Kau berikan. Aku bangun tahajud ya Allah. Syukur lisanku masih baik, lidahku masih baik ya Allah. Aku tilawah ya Allah. Aku zikir kepadamu ya Allah. Ini bukti kakiku bersyukur kepadamu ya Allah. Aku melangkahkan kakiku ke masjidmu ya Allah. Terkadang kita tak sadari bahasa ini, namun banyak kita melakukannya. Secara tidak langsung hari ini kita termasuk orang bersyukur. Semoga ini terjaga istiqomah sampai kematian mendatangi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ibu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berselawat menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu dihantarkan oleh Allah selawat itu ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama orang yang berselawat itu langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin sering nama itu sampai kepada Rasul, selawat itu sampai langsung kepada Rasul, nama kita sampai kepada Rasul, maka sering-seringlah menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasul sering berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha
Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya, berkahi umatku di waktu paginya. Doa ini bukan untuk seluruh umat, walaupun bahasanya umat di situ. Tapi siapa yang mendapat doa ini? Tentunya orang yang memakmurkan masjid di subuh hari, orang yang bangun di subuh hari yang melaksanakan sholat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang mendapat doa Rasul ini orang yang memakmurkan subuh hari, tentunya yang sholat subuh. Yang tak sholat subuh tak dapat doanya. Bagaimana mendapat berkah subuh saja tak? Logikanya saja. Yang kedua, doa Rasul dulu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa sunnah diucapkan di pagi hari habis sholat subuh. Makanya imam kita sering doa ini tak pernah tinggal. Hafalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Hari ini banyak orang yang banyak ilmu tapi tak bermanfaat. Mesti kita berdoain. S1, S2, S3 ya, tapi ilmunya tak bermanfaat untuk orang lain, untuk anaknya, tak ada gunanya. Diam di tubuh dia saja. Ini mesti kita lari dari sifat ini. Paling tidaknya bermanfaat untuk keluarga kita. Ada dakwah untuk anak bini kita dengan ilmu yang kita punya. Ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, yang halal, yang baik. Karena hari ini banyak orang tua, ayah bawa rizki pulang ke rumahnya haram, yang haram. Ini mesti kita berdoa nih. Yang subuhan. Jadi pantas seorang istri bertanya, bang, bini dia mau dapat dari mana? Kalau waktu dia buat duit pulang tuh, enggak waktu gajian. Enggak mesti dia baru gajian tanggal itu, tapi nyetor duit dia ke istrinya. Nah, ini orang rumahnya mesti ditanya nih. Ini duit dari mana, bang? Nah, ini duit yang haram ini merusak tatanan rumah tangga kita. Apa yang dirusaknya? Pertama, malas beragama, malas beribadah orang satu keluarga itu. Ini salah satu. Yang keduanya, anak bininya kurang ajar, susah diatur beribadah, tak mau. Ini akibat makan harta haram. Apa harta haram yang paling parah hari ini? Riba. Tipis saja masalahnya, membungakan duit. Ini banyak hari ini orang Islam membungakan duit. Yang ketiga, setelah wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Hari ini kita minta kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah, perbuatan yang baik kita diterima oleh Allah. Sedikit saja kita beramal, mana saja yang terus berbuat baik, kita tak tahu entah amalan yang mana diterima oleh Allah. Tidak tahu kita. Yang penting buat baik terus. Apa bisa kita buat setiap hari buat baik? Itu dari kelihatan oleh Allah. Tema kita di pagi yang mulia ini yaitu 4 perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang dilaknat oleh Allah. Mungkin saja ada bergulir ini di rumah tangga kita atau di lingkungan kita. Apa yang dilaknat oleh Allah yang 4 perkara itu? Al-Mu'atufail Amir bin Wasilah pernah dia di samping Ali bin Abi Thalib. Ini hadis diceritakan hadis Sahih. Ketika itu datang seorang pemuda kata Mu'atufail di samping ketika saya duduk dengan Ali bin Abi Thalib. Datang pemuda yang bertanya, "Ya Amirul Mukminin, ada tak pernah Rasulku dulu merahasiakan sesuatu kepada umat muslim, umat mukmin?" Kata pemuda yang datang. Mendengar demikian Ali marah geram. Tak pernah Rasul demikian menceritakan, merahasiakan sesuatu terhadap kaum muslimin. Tapi Rasul pernah menuturkan kepada saya tentang 4 orang yang dilaknat oleh Allah, kata Ali bin Abi Thalib. Dengan pengen tahunya pemuda ini, apa ya Amirul Mukminin, ceritakan kepada kami, siapa orang dilaknat oleh Allah? Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, la'anallah man zabaha li ghairillah. Apa yang pertama? Orang yang menyembelih yang tidak untuk Allah. Ini dilaknat oleh Allah.
Ini jatuhnya sirik. Apa contoh dia? Orang yang menyembelih itu untuk Allah, untuk fondasi rumah, untuk setan, untuk jin, untuk menunggu tanda Ustaz. Semuanya yang darahnya dituangkan di sekeliling fondasi. No kan tolong darah menyelamatkan awak. Sudah sirik isu diundangnya Haji Firman Ali berdoa, campur baurkan di sirik. Dan sudah rumah tu kan diundangnya orang doa selamat. Padahal berlaku sirik dia dari awalnya. Salah satu rumah yang tak tenang, walaupun rumahnya lancar. Ini masalah utamanya ini. Orang yang menyembelih yang bukan untuk Allah, biar nak kambing, anak sapi, tapi niatnya untuk fondasi rumah, untuk mak boy jin, mak elok jin tu dengan awak, aku kawan terkalah itu je dong. Dari zaman Nabi Adam dilaknat Allah untuk menyelesaikan awak sampai hari kiamat. Lu kalau itu diskusi jin tu dengan awak dong. Ngapa gue itu aku obotan itu gue dia yang jantan. Mak hitam mulu satu warna hantu nih gue. Bodoh kita percaya ke ayam tuh. Mana kiasannya lagi? Meletak 3 kain warna di siku-siku rumah yang belum diatap. Apa deh? Meletak pisang. Allah ya Karim, lu kan tolong mulai itu menolong awak. Ini baru diluruskan niat ini. Aku percaya kau kain tiku warna, la ilaha illallah. Lu ada kudu bu yang merusak tuh. Yang buat dia rumah anak besok, wasiatkan itu setelah subuh kok. Sini itu nak percaya mereka itu tuh ya. Buat malah rumah tuh, kalau nak menyembelih ayam ya, semua lihatnya aja tukang makan. Tak perlu tutup uang darah aku nasi itu. Aku kalau nampak tu menangis darah aku. Iya saya nampak. Secara tidak langsung sudah sirik kita kepada Allah. Jangan menyembelih hewan binatang itu yang bukan untuk Allah. Kalau tidak untuk Allah, buatnya kan niat saja tu no. Yang akan berubah tu apa boleh? Anak upah bayi kamu, Pak upah tu boleh, tapi niat tu diluruskan. Boleh? Motor rancak, mobil baru beli Honda baru, Honda. Sepeda motor baru dibeli, sembelih ayam bertuangkan darah tu kok. Sepeda motor, ngapa Rosi bagi darah ayam? Mak elok, mak selamat itu dong. Lah yang lebih buruk lagi, untuk anak yang baru lahir, sembelih ayam darah itu silahkan pokoknya anaknya. Astagfirullah. Jumpa di masyarakat, di kalangan kita yang awam, darah ayam bersilang 3 kali kau yang anak waktu di Jumat tu kau dia harapan kau mungkin ada sudah. Ini yang sangat luar biasa sirik tak langsung. Ini yang merusak rumah tangga kita, yang membuat anak tongkat itu salah satunya. Membuat anak pelawan itu salah satunya. Jangan membeli binatang yang bukan untuk Allah. Apalagi yang ayah bunda pernah berjumpa di lapangan, di luar sana. Jangan jadikan rumah kita itu sirik yang mendatangkan jin terus. Jadi tak ada kompromi dengan jin tu, dengan iblis tu tak pernah bisa kompromi. Lalu dilaknat Allah dari zaman Nabi Adam, gara-gara dia tak mau sujud ke Adam. Tapi izinkan aku ya Allah,
Surat Al-Hijr 29 sampai 20 ayat lebih cerita tentang itu. Dilaknat adalah, jadi jangan mak jadi tinggal di situ kompromi dengan orang buat sekali situ dong. Pasti dia punya. Yang kedua, kita bersingkat. Intinya jangan menyembelih hewan binatang yang bukan untuk Allah, niatkan untuk Allah. Kalau ibu semua lihayam ke duit untuk tukang kuhen, sonang nanti tukang perajinnya bukan juga. Mau itu deh. Yang kedua, siapa yang dilaknat oleh Allah setelah berlaku syirik, la'anallahu man walidayhi. La'anallahu man la'ana biwalidayhi. Orang yang dilaknat oleh Allah yang kedua, seorang anak yang melaknat orang tuanya. Ini bahasanya agak kasar. Durhaka. Ini tidak perlu kita jelaskan panjang-panjang. Salah satu orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak sampai ke akhirat, di dunia sudah dibalas oleh Allah. Ini untuk orang hidup. Ini tidak perlu kita bahas panjang-panjang. Tahu kita ini semua. Dan kita yang hadir hari ini subuh ini tidak ada yang durhaka kepada emaknya. Insya Allah, amin. Tak ada yang durhaka karena kita taat hari ini. Karena orang yang taat kepada Allah itu baik dengan orang tuanya. Kalau bisa durhaka tak baik ibadahnya kepada Allah. Kalian yang bermasalah di rumah emak ayahnya hari ini cepat segera. Karena itu tidak akan ada nilainya ibadah kita kalau emak ayah kita masih geram dengan kita, masih meneteskan air mata untuk kita, maka ibadah kita tak ada gunanya. Jadi kejar maaf itu cepat. Yang ketiga, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, la'anallahu awa muhtisa. Apa itu Ustaz awa muhtisa? Orang yang menutup-nutupi kejahatan orang lain. Nah, di kampung-kampung banyak terjadi ini. Kepala dusun, kepala desa, nenek mama yang bersangkutan sering menutup kejahatan orang lain. Dia kok menangkaninya, kok polisi mencarinya, orang berpihak mencari dia, berwajib. Ini banyak nih. Tidak boleh menutupi kejahatan orang apabila ingin diproses, tapi menceritakan buruk orang tak boleh. Bedakan ya. Mencerita buruk orang tak boleh, walaupun kita tahu buruknya. Tapi menutupi kejahatan orang lain tak boleh. Apa bedanya Ustaz? Ketika ada di proses orang itu berzina, dia merampok, mencuri, narkoba dia, ada orang yang memprosesnya, ceritakan. Tak boleh menutup-tutupi. Kalau daerah kampung-kampung di Mudik sana tuh, ketika dicari dia narkoba, diondokkan di kebun kota berbulan-bulan. Ini pelaku yang demikian dilaknat oleh Allah. Walaupun anak awak, walaupun kemenakan awak, kalau mesti dia diadili, mesti dia diproses. Karena ini awak muhdisa ini sangat berbahaya. Dilaknat oleh Allah, jangan sampai demikian. Yang keempat kata dengan Nabi Thalib, orang yang dilaknat oleh Allah, la'anallah li ghairi manarul ardo. Apa itu manarul ardo? Yang dilaknat oleh Allah, orang yang suka merubah patok tanah, orang yang suka merubah rajok, orang yang suka merubah batas tanah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejengkal kata Rasul, orang yang mengambil tanah orang sejengkal, maka 7 lapis bumi akan mengacap dia terus. Di pernah menggeser-geser patok tanah, semuanya pulang kembali. Ya, jangan sampai kita dilaknat oleh Allah. Ini sangat berbahaya. Maka di orang tua-tua dulu banyak wasiat tentang saya dulu ini. Saya pikir ini yang diceritakan orang tua dulu ini hanya nasihat saja. Ternyata hadisnya sahih. Orang yang menggeser patok tanah, ajok tanah tuh kalau bahasa kami kemana, ajok tanah tuh digeser-gesernya, mentah-mentah yang punya tanah sebelah itu jarak ke ladangnya, jarak ke kebunnya digesernya setengah meter. Dilaknat oleh Allah orang demikian.
Mati dia besok, 7 lapis bumi itu menempit dia. Azab orang yang demikian. Itu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga yang 4 ini sudah jauh dari kita. Semoga yang 4 ini tidak ada diri kita lagi. Karena hari ini kita sedang taat kepada Allah. Semoga yang 4 ini jauh dari kita. Itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan. 4 perkara pada subuh ini. Semoga bermanfaat. Semoga menambah ilmu kita. Semoga kita bisa menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW sebelum kematian mendatangi kita. Kita tutup dengan doa berdiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.